Persiapan long ring guys teman-teman. Long ring. Hidupkan remote dulu. Welcome to OpenTX. Engine off. Flight mode 1. Remote hidup. HP-nya dilepas teman-teman. Ini kan untuk mencari sinyal GPS. Orang record tadi. Untuk mempermudah dapat sinyal GPS. Sinyal wifi dimatikan guys. Enggak mengganggu sinyalnya. Enggak banget. Baterai dicolok guys. Oke, masih angle mode. Hidupkan Google dulu. Google monitor. Iya guys. Rekamnya tombol sekali. Lama apa pelan-pelan? Tik 1 kali. Oke. Merah. R1. R1 500. Rekam Google teman-teman. Arahnya sudah betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Berangkat. Berangkat ya. Iya, siap. Bismillah. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini mau long range lagi, kurang lebih 15 km ya. Ini persiapan mau take off, langsung aja arming. Arming dengan mode Angel. Power VTX saya masih menggunakan 500 mW dulu. Nanti kita tambahi ketika gambar sudah mulai kerepek-kerepek. Oke, start di baterai 3,9 full ya. Kecepatan masih di 60 km per jam. Kita terus maju tanpa berbelok-belok karena ini masih baru kali ini teman-teman di lokasi sini. Sekali ini masih belum begitu paham ya tempat take off-nya. Cuma kapan hari saya pelajari di Google Map sehingga kurang lebihnya kita mainnya lurus aja sudah. Oke, lanjut. Sekarang sudah di 1 km. Sinyal remote masih di 25 mW. Masih lanjut tanpa ada kendala. Kecepatan angin belum berasa ini ya. Belum ada dorongan angin dari kiri atau kanan. Kemungkinan dari belakang ini dorongan anginnya. Nah, ini agak didorong dari belakang karena melihat kecepatannya sudah di 70 km per jam. Daya masih di 10-11 ampere ini ya daya baterai. Untuk FC-nya FC aman ya di 39 derajat Celcius. Terbang sudah 2 menit, mencapai
mencapai jarak 2 km. Mencapai jarak 2 km. Power VTX masih di 500 mW. Power remote 25 mW, LQ nya masih 100, baik dan aman sekali. LQ 100, RSSI 79. Lanjut, hampir 3 kilo ini ya, di 2,7. Kecepatan menurun di 60, kembali lagi di 70 ya kecepatan. Untuk ketinggian 67. Daya baterai 10 dan 11 kurang lebihnya. Ini kedorong nih dari belakang kayaknya, kedorong angin dari belakang. Nah, ini kedorong ya, karena apa, kecepatan biasanya di 70 km itu daya baterai di 14 ampere biasanya, ini 10-11. Lanjut, ini melewati pabrik, ini pabrik PTPN 23 Kalisanen, kebun Kalisanen yang berada di Kecamatan Tempurjo, Kabupatennya Jember, Jawa Timur tentunya. Oke, sudah nyampe di 4 kilo. Kita masih menggunakan 500 mW untuk VTX nya, kecepatan 60, ketinggian 40, RSSI remote di 82, power remote masih 25 mW. Lanjut, ini terasa didorong angin dari belakang. Ini kelihatan dari penggunaan daya baterai masih 10 ampere, tapi kecepatan sudah 70 km per jam. Nah, ini justru agak kenceng ini anginnya ini. 8 ampere, 9 ampere, tapi kecepatannya tetap di 70. Oke, lanjut, throttle 28 30%. Oke, lanjut lagi di 5 km masih menggunakan power VTX. Saya gunakan R1 500 mW ya, masih belum saya naikkan powernya. Power remote masih 25 mW, RSSI min 86, ketinggian 190 meter. Kita turunkan lagi. Ini melewati desa Curah Lili, dusun Curah Lili, desa Wonoasri. Nah, ini biasanya kalau lewat di atas pemukiman power VTX power remote biasanya naik. Masuk di 6 km saya naikkan ya power VTX nya di 160. Itu artinya sebenarnya ini 1,6 ini 1,6 mW, 1,6 1600 mW ya. Lanjut lagi, 6,5 kilo, daya baterai 9 ampere, kecepatan 60. Yang sulit ini untuk long range biasanya ini terlalu rendah, ini 10. Ini kita naikkan lagi dengan daya baterai 15 ampere, kecepatan 60 km per jam. Sudah nyampe 7 kilo. Ini melewati dusun Pondok Suto, desa Curah Nongko. Ini yang di bawah ini kecil dusunnya, kantor Pondok Suto atau dusun Pondok Suto. Masih di kecepatan 70 km per jam, daya baterai sudah 14 ampere ya. Ini artinya angin sudah enggak dorong lagi nih.
daya baterai 12 ampere. Power remote dari barusan 50 mW sekarang turun lagi 25 mW, masuk perkebunan tebu. Ini semua perkebunan tebu di bawah ini milik PTPN. Sudah terbang 7 menit 35 detik di jarak 8,4 km, masih di power 1,6 untuk VTX nya. Ketinggian 50, penggunaan daya baterai 12 ampere 13 ampere, normal ini angin ya, sepertinya tidak ada dorongan ini. Kecepatan tetap di 73 km per jam. Untuk ketinggian turun. Nah ini sudah saya naikkan lagi untuk VTX nya di 2,5. Di jarak 9 kilo saya sudah menggunakan power maksimal untuk VTX nya. Nah, ini kelihatan ya nih, power remote naik lagi masuk desa Wonoasri ini. Power remote sudah naik di 200 mW. LG nya bagus, masih 100. Untuk daya baterai 13-12 ampere. Baterai sisa 3,7 per selnya ya, 3,7 ke 3,8. Masih lumayan aman di jarak 10 km. Untuk angin ini terasa didorong lagi nih dari belakang ini dengan kecepatan 70-an, penggunaan daya baterai di bawah 10 ampere. Ini terasa banget ini. Terasa banget didorong dari belakang. Yang ditakuti nanti ketika pulang ini menguras daya baterai yang jelas. Untuk power remote masih belum turun ini ya, masih di 200 mW. RSSI nya 8 min 84, bagus ya, tidak ada kendala. Ini melewati Gunung Lamtoro ya, sebelahnya PTPN Lebeng. Kalau yang di bawah ini kelihatan melengkung itu JLS, jalur lintas selatan, yang masih belum dipakai karena belum sambung dengan yang di Watulo. Itu sudah melewati jembatan yang terakhir di 11,5 km dengan kecepatan 65-67, daya baterainya 16-15 ampere. Ini artinya kita melawan angin. Terasa banget ini, throttle di 30-an lebih ini. Penggunaan daya baterainya di atas 10 ampere. Di 10 menit dengan jarak 12 km. Ini gambar masih bagus. Kita lanjut pelan-pelan dengan kecepatan 70-an ya, 74, 73 dengan daya baterai 13 ampere normal, kondisi angin normal. Tegangan baterai masih 3,7, 74, 75. Oke lanjut, ini sudah nyampe di atas desa Ketangi, ketinggian 109, kita turunkan lagi. Oke, kecepatan normal di 70-an ya, 70-an km per jam. Ini saya usahakan di 70 km per jam karena apa? Efisiensi baterainya di kecepatan itu untuk beban baterai yang saya pakai ini. Baterai yang saya pakai ini 3P 6S 7800 mAh, produk lokal ya. Oke, kita didorong angin lagi nih.
kelihatan di kecepatan 78 80 ya. Ampernya di daya baterai di 13 16 ini naik ya. Sudah memasuki 14 km. Nah, ketinggiannya hampir ya 100, kita turunkan lagi. Untuk power remote sudah menurun di 100 mW. RSSI di 91 92. Ini sudah nyampe 14,6 kilo. Sebentar lagi di 15 kilo ya. Tegangan baterai masih aman 3,6. Ini saya karena merasa lelah ya, sudah 13 menit mandangi Google sehingga saya putuskan untuk pulang saja di 15,1 kilo. 15,1 kilo saya putar balik karena sudah lumayan lelah berdiri hampir 15 menit. Perjalanan pulang ini ya, ini saya bingung ini, bingungnya angin mulai kencang, agak kedorong dari kanan ke kiri ini, dari arah tenggara, tapi nggak sebegitu ekstrim. Cuaca pun juga mendukung, cerah banget, sehingga nampak jelas suasana sekitar. Kecepatan saya usahakan di 70-an ini, 70-an. Nah, ini yang tadi kita didorong sama angin kelihatan di sini sudah. Ini kita baliknya, kecepatan tetap di 70-an. Penggunaan daya baterainya 19 18 ampere. Ini yang menguras daya baterai ini karena kita agak melawan angin. Power remote sudah menurun di 50 mW. RSSI aman. Nggak ada kendala. Nah, untuk teman-teman yang long range ya, mungkin ada kendala di baterai atau sering habisnya baterai. Itu biasanya yang sering saya alami itu karena hembusan angin yang sangat kencang yang kita nggak tahu dari mana arahnya. Cuma biasanya saya sendiri ya, saya menggunakan kecepatan yang stabil. Karena apa? Kalau kita nggak menggunakan kecepatan yang stabil, jelas tentunya akan sangat menguras daya baterai. Oke, lanjut kita arah pulang. Ini masih 12 kilo di kecepatan 79 80 dengan daya baterai 15 ampere. Masih aman ini ya, masih aman. Untuk LQ nya 89, power remote naik lagi di 100 mW. Untuk suhu FC 39 normal ya, nggak ada problem. Ketinggian 50, kecepatan tetap steady di 70-an. Ini yang sulit mempertahankan kecepatan. Kita arah pulang ini ya, sudah kurang dari 11 ya nih, kurang 11 kilo. Lumayan lama ini, 11 kilo. Jauh juga nih ya teman-teman, 11 kilo. Di 16 menit kurang 10 kilo kita nyampe home point. Baterai masih di 3,56 3,55. Daya baterai 14 11 normal,
yang artinya hembusan angin nggak sebegitu kenceng. Lanjut kita melewati lagi Desa Wonoasri ini teman-teman. Biasanya rute ini yang sering saya pakai, saya lewati ya. Cuma kali ini kita arahnya agak ke kiri, ke utara, karena beda start home point-nya. Banyak gunung di sini teman-teman, sehingga untuk long range sulit menentukan arahnya kemana. Ini kelihatan kan, ini di bawah ini kebun tebu milik PTPN, depan kiri semuanya gunung. Kita tidak bisa bablas, apa bablas ya, terus itu dia. Oke, lanjut di 18 menit kurang 9 gitu, 9 kilo untuk home point. Power remote di 100 mW, kecepatan 60 km per jam. Nah ini di kecepatan 60 km per jam 70, ini ada kalanya daya ampere baterai itu naik, meningkat. Itu artinya ada hembusan angin yang kencang. Masih kurang 8 kilo, masih jauh ya teman-teman. Ini 19 menit berjalan. Ini rasanya penglihatan sudah mulai berair karena terlalu lama melihat Google yang sangat dekat. 19 menit teman-teman. Baterai masih di 3,5. Penggunaan daya baterai normal di 13 ampere. Ini bisa jadi acuan untuk teman-teman jika mau long range. Yang selalu harus diperhatikan ialah penggunaan daya baterai dan kecepatan. Ini sudah mau memasuki desa atau dusun Juralili. Power remote sudah menurun di 20 mW. Ini power VTX masih, ini power VTX-nya sudah saya kurangi dari 2,5 menjadi 1,6. Saya menggunakan Rush Max Solo ya. Saya menggunakan Rush Max Solo untuk VTX-nya. Untuk kameranya saya menggunakan Voxer Mini. Kamera murah. Ya. Untuk baterai saya menggunakan 6 sel 18650 Li-ion, produk lokal. Nanti keterangannya ada di deskripsi, bisa teman-teman baca nanti. Lanjut ya, ini di 21 menit ya, di 21 menit jarak kurang 6 kiloan. Ini rasanya sudah lelah sekali yang namanya penglihatan, brebes ya, kalau orang Jawa bilang itu brebes, perih. Tapi saya tetap bertahan. Kalau nggak mau bertahan ya jatuh, ini yang namanya pesawat ini. Oke, lanjut di kecepatan 70 kiloan, 70 km per jam dengan daya baterai meningkat 15-16 ampere. Artinya kita melawan angin. Itu kelihatan itu asap orang yang membakar tebu kering yang dibajak itu. Kita agak melawan angin. Power remote tetap di 25 mW.
Oke, lanjut. Ini sudah memasuki kebun kantor atau pabrik Kalisanen ya teman-teman. Ini yang di bawah ini ialah kebun tebu. Kalau yang di depannya itu kebun karet. Nah, ini kebun karet ini juga milik PTPN 23. Kelihatan jelas teman-teman, itu asap orang bakar-bakar itu dihempaskan angin ya, sehingga penggunaan daya baterai bisa kita lihat di 17 ya, 17 ampere dengan kecepatan 70-an. Ini yang kita khawatirkan jika long range ya, berangkat didorong sama angin, pulangnya kita melawan angin. Ini yang menguras daya baterai di 3,4. Ini per VTX sudah saya kurangin lagi di 500 mW. Terbang di 23 menit, total 27 kilo ya, 23 menit dapat 27 kilo PP. Oke teman-teman, ini yang saya bingung ya nyampe sini. Ini kan baru kali ini saya terbang di tempat ini, sehingga titik home point saya bingung. Tapi nggak mengapa, ini arahnya sepertinya sama. Saya pede aja karena apa? Ada Cak Edi sebagai kopilot. Oke, lanjut. Di kecepatan 60-an saya turunkan kecepatan sama ketinggian karena apa? Saya mau cari-cari jalan atau rumah yang tadi saya lewati ketika berangkat ke titik home point. Kecepatan saya kurangi di 58 km per jam. Ini saya melihat anak panah ini ya, tanda panah ini agak ke kiri, jadi saya ikuti. Nah, ini agak ke kiri. Ini yakin saya bingung karena apa? Masih kali ini terbang dari sini dan menempuh jarak yang cukup jauh. Terus saya perlambat kecepatan di 50-an ini ya, ketinggian saya turunkan ini. Daya baterai menurun juga nih di 10 ampere. Untuk tegangan baterai 3,38, aman ya sampai home point. Terbang sudah di 25 menit. Coba misalkan teman-teman mau merasakan pakai Google 25 menit ya, rasanya seperti apa ini ya. Sudah mulai berkunang-kunang. Berdiri pun agak geliyeng ya, kata orang Jawa bilang. Ini saya bingung ya, betul-betul bingung. Ini saya mengikuti anak panah juga. Ini tadi yang saya ingat, di rumah ini ada rumah 2 lantai yang belum jadi. Nah, ini yang di bawah ini terus ke utara kurang lebih 700 meteran baru belok kanan. Tapi ini saya lupa langsung belok kanan, sehingga kurang ke utara ya, kurang ke kiri. Tapi percaya diri aja karena ada yang menghandle di darat. Nanti ada Cak Edi ini. Nah, ini kelihatan agak kurang ke kiri. Saya mengikuti anak panah, jarak kurang 700 meteran. Saya terus perlambat ini, kecepatan di 40 km per jam ya, di 500-an. Saya cari-cari kiri kanan, saya rubah ya, menggunakan mode Angel agar supaya lebih enak nyari home point. Tapi
Ini belum ketemu ini di mana ini. Tapi saya terus mengikuti anak panah ya. Saya terus ikuti perlahan-lahan, juga mendengarkan suara propeller kuat, tapi nggak kedengaran. Baru nyampe sini mulai kedengaran ini suara propeller. Cuma masih bingung ini sebelah mana ini, saya berdiri nggak kelihatan. Ternyata sudah deket banget. Nah, ini belum ketemu saya berdiri di mana. Ternyata sudah kurang dari 20 meter. Saya putuskan landing aja sudah. Ini di rerumputan. Nah, ini saya putuskan landing aja di sini. Ya, landing. Nah, landing di sini teman-teman. Ini Mas Adi saya suruh ngambilkan drone-nya ini. Terbang di 27 menit 28 menit ya. Rasanya penglihatan berubah. Baterai masih sisa di 3,4 volt per selnya. Oke, sama Cak Edi ini diambilkan. Ternyata kurang 10 meteran dari saya berdiri. Itu saya kelihatan itu ya. Nah, kurang dikit, tapi enggak mengapa, jatuhnya di rerumputan. Oke teman-teman, di sini dulu ikutan lomba long range 15 km Om Karda DY. Terima kasih telah support. Assalamualaikum.